Salam, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program Coffee Breaks Gembala Menyapa GKI Gracia. Puji nama Tuhan, oleh anugerahnya kita dapat bertemu kembali. Kiranya jemaat Tuhan, sahabat Gracia dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Itulah doa kami. Pada pertemuan kali ini, kita sungguh bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kita dan janjinya bahwa Ia terus akan menyertai kita. Terbukti bahwa kita sampai hari ini tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dengan baik, pola makan yang baik, makanan-makanan yang sehat, seperti kita mengkonsumsi banyak vitamin C dari buah-buahan yang ada di sekitar kita. Ada buah yang sangat baik sekali, ini buah pisang. Ini kandungan di dalam ini sangat baik karena membuat kekuatan dalam tubuh kita. Hasil dari di samping gereja dan kita sudah menikmatinya. Nah, dengan memperbanyak makan buah-buahan, kita berharap bahwa imun kita semakin kuat, membangun imunitas sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ini adalah janji firman Tuhan bagi kita. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kalau ingin supaya kehidupan kita sukses dan berhasil, dan Tuhan meluruskan jalan kita, maka ada 3 rahasia yang harus kita lakukan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengapa kita percaya kepada Dia? Karena Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah Alfa dan Omega yang tak terbatas. Kita patut mempercaya Dia, karena Dialah yang telah menyelamatkan kita. Ialah yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa kita, sehingga kita yang seharusnya dibinasakan memperoleh hidup yang kekal. Kita patut percaya kepada Dia. Bagaimana kita percaya kepada Dia? Percaya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Seringkali dalam kehidupan kita, kita katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi ketika banyak pergumulan yang menghantam hidup kita, maka kecenderungan kita untuk lari kepada kekuatan kita sendiri, lari kepada orang-orang lain yang kita anggap mampu, sehingga dengan demikian tidak membuktikan bahwa kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati artinya dengan tidak setengah hati, kita mau percaya kepada Dia karena kita tahu Dia sanggup menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam saat seperti ini mari kita mempercayai Dia, karena kita tahu bahwa Dialah yang telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Karena kita tahu bahwa Ialah pelindung kita, Ia Allah yang maha kuasa, Ia sanggup memberikan jalan keluar dalam semua persoalan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, firman Tuhan katakan, jangan mengandalkan dirimu sendiri, jangan bersandar kepada kemampuan dirimu sendiri. Artinya bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mengandalkan Tuhan dan jangan mengandalkan diri sendiri. Orang yang mengandalkan diri sendiri, kecenderungan itu menjadi sombong. Ia merasa mampu dan kuat, dan pada akhirnya ia mengatakan, saya telah melakukan hal ini, saya hebat, saya telah membangun gereja ini dengan megah, saya juga telah melakukan banyak hal untuk gereja dan pelayanan. Sesudah dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sombong, jangan mengandalkan diri sendiri. Dalam Yakobus katakan, orang yang sombong, orang yang congkak sangat dibenci oleh Tuhan. Karena kesombonganlah pada akhirnya manusia mendirikan menara Babel yang tidak diberkati oleh Tuhan, yang pada akhirnya dalam puncak kesombongan mereka ingin sampai ke langit, ingin menyamai Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan menghancurkan mereka. Perlu saya ingatkan pada kesempatan ini, mari kita rendah hati dalam kita menjalani kehidupan ini. Kerendahan hati akan menimbul kepekaan kepada kita untuk melihat situasi yang dapat menolong kita. Kerendahan hati akan membuat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan dengan hikmat-Nya memberikan kemampuan bagi kita
untuk kita mengambil satu keputusan dalam kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya bahwa kita harus memiliki integritas dalam hidup ini. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita akui dalam kehidupan ini harus nyata dalam tingkah laku kita. Firman Tuhan katakan, akuilah Dia dalam lakumu, arti dalam tindakan kita yang nyata. Ada pepatah mengatakan, satu perbuatan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Artinya lebih baik perbuatan mengaplikasikan apa yang kita percaya dalam kehidupan kita akan menjadi saksi kan bagi banyak orang, daripada ada banyak kata-kata yang hebat yang kita keluarkan yang hanya merupakan statement tetapi tidak mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan integritas. Apa yang kita percayai dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh, apa yang kita katakan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Dia, tetapi bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kesempatan baik kita untuk mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari jadi berkat bagi banyak orang, sehingga apa yang kita percayai juga akan dilihat oleh orang banyak, sehingga orang juga menjadi percaya seperti yang kita percayai. Memang ini yang paling sulit, menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mampu untuk dapat mengaplikasikannya dalam perbuatan kita sehari-hari? Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan ini, kalau kita mau diberkati, maka ada 3 rahasia yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, jangan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Dan akuilah Dia. Hiduplah dalam kehidupan yang berintegritas. Apa yang kita percaya, kita akui, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.